Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita sampai pada halaman 19 Surat Al-Baqarah ayat 120 sampai 126. Yang mau praktik membaca silakan klik tombol angkat tangan, dan untuk yang ada di Instagram bisa join lewat Telegram untuk masuk ke link Zoom-nya. Baik, di sini ada Dewi. Silakan Dewi dibaca ayatnya. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير يخاطب الله نبيه موجها محذرا قائلا له لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تترك الإسلام وتتبع ما هم عليه قل إن كتاب الله وبيانه هو الهدى حقا لا ما هم عليه من الباطل ولئن حصل الاتباع حصل له الاتباع ولئن حصل الاتباع لهم منك أو من أحد من اتباعك بعد الذي جاءك من الحق الواضح فلن تجد من الله مناصرة أو معونة وهذا من باب بيان خطورة ترك الحق ومجاراة أهل الباطل. وإلا mute mungkin ya. وإلا فإن الله تعالى قد. Di buku saya cuma sampai situ saja, Ustaz. Iya, berarti itu yang lama ya. Yang benar yang ini. Yang lebih baru yang ini. Wa illa fa innallaha ta'ala qad 'asama nabiyahu min dzalik fahuwa tahdzirun li ummatihi min ba'dihi. Tahdzirun li ummatihi min ba'dihi. Baik. Dalam ayat ini Allah mengarahkan pembicaraan ini kepada nabinya. Muwajjihan, kondisi ini hal ya i'rabnya, dalam rangka memberikan arahan, bimbingan. Memberi bimbingan. Dan muhadziran, memberi peringatan, hati-hati. Qailan lahu, dalam kondisi itu Allah menyampaikan firman-Nya, lan tarda 'ankal yahud, tidak akan sama sekali. Lan di sini huruf nafi. Coba kita lihatkan di dalam i'rabnya berikut. Dalam ayat sebelumnya lagi, seperti biasa kita menggunakan aplikasi ini dalam i'rab. Perhatikan dari lan sendiri adalah huruf nafi dan nasab dan istiqbal. Ini adalah 3 fungsi dari lan. Nafi bermakna tidak, negatif. Nasab adalah i'rabnya yang diberikan dari dia kepada fi'ilnya yang datang setelahnya. Istiqbal, nafi yang dilakukan di sini adalah untuk masa depannya.
Jadi ditolak kalau diartikan tidak akan pernah sama sekali. Tidak akan pernah sama sekali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani rela atau ridha hatta sampai kamu Muhammad meninggalkan Islam, hatta tattabi'a millatahum. Kalau di sini diartikan dulu sampai kamu meninggalkan Islam, wa tattabi'a ma hum alaihi, kamu baru ikuti apa yang ada mereka di atasnya, ajaran-ajaran Yahudi dan Nasrani. Qul, katakan Muhammad, inna kitaballah, sungguh kitab Allah dan penjelasannya, dialah petunjuk yang sebenar-benarnya, yakni Quran ini. La mahum alaihi minal batil, bukan apa yang mereka sekarang berada di atasnya berupa kebatilan. Bukan ajaran Yahudi, bukan ajaran Nasrani. Yang disebut sebagai petunjuk sebenar-benarnya adalah kitab Allah, Al-Quran ini. Wala in hasala littiba'u lahum, dan apabila terjadi yang namanya mengikuti jejak mereka. Ini tadi sudah diputuskan, di sini pindah kepada kalimat selanjutnya, wala in ittaba'ta ahwa'ahum. Penting ini ya, ketika mulai kalimat baru. Halo, itu kenapa ada suara tadi? Di mute ya? Kok bisa nge-mute sendiri, unmute sendiri? Kita matikan padahal ya. Baik, jadi kalau memulai kalimat baru selalu itu pasti waw istinafiyah, melanjutkan yang baru. Tidak diataf kepada sebelumnya. Ini namanya waw istinafiyah ya. Kemarin sudah kita bahas tentang kalimat istinafiyah secara sekilas. Intinya dia adalah memulai kalimat baru. Sehingga waw ini tidak selalu diartikan dan. Jadi tidak perlu nanti diterjemahnya dan begini dan begitu. Tidak apa-apa, tidak usah. Karena ini fungsinya sebagai waw istinafiyah, memulai kalimat yang baru. Karena di masa lalu orang Arab tidak memiliki tanda baca seperti yang kita kenal sekarang, titik, koma, titik dua, titik koma, tanda petik, itu tidak ada. Nah ini sebagai pemisahnya, semacam tanda titik kalau di kita zaman sekarang. Titik untuk mulai kalimat baru. Ada huruf wawnya. Waw istinafiyah. Wala ini taba'ta, perhatikan lamnya di sini muwatti'atun lil qasam, artinya adalah mumahidatun lahu. Apa itu maksudnya? Dalam ilmu nahwu dia berfungsi untuk melempangkan, mempermudah, melancarkan. Entar lagi ada sumpah nih. Tapi sumpahnya di sini dihapus. Maksudnya gimana? Ntar kita jelaskan kenapa ini disebut muwatti'ah lil qasam. Wa innya di sini huruf syarat. Berarti di sini terjadi dua. Ya. Pada kalimat barusan terjadi dua hal, yaitu qasam sumpah dan ada syarat. Bagaimana ketika kita melihat ada satu kalimat terkumpul di dalamnya ada sumpah dan ada syarat, apa yang terjadi? Sebentar lagi kita bahas. Kita artikan dulu daripada maknanya, mungkin khawatir teman-teman tidak tahu artinya, tapi kita sudah bagikan juga versi PDF yang Indonesia. Jadi kalau tidak tahu artinya silahkan dicek di sebelah sini. Jadi kalau diartikan dan sungguh benar-benar, ada sumpah sebenarnya, dan demi Allah. Sebenarnya ada makna seperti itu. Dan demi Allah, demi Tuhanmu. Apabila, kan innya di situ huruf syarat, apabila engkau mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Ahwa'ahum, hawa nafsu di sini ya. Kalau di sini kita lihat, dan apabila demi Allah telah terjadi kamu mengikuti jalan mereka, padahal setelah datang ba'dalladzi ja'aka minal haqq, padahal setelah itu kamu telah mendapatkan kebenaran yang jelas, yaitu Al-Quran, tapi kamu lebih milih untuk mengikuti jalannya Yahudi dan Nasrani. Falan tajida minallah, pasti kamu tidak akan mendapatkan pertolongan sama sekali dari Allah. Ini terjadi ancaman. Makanya tadi di awal diberikan kata muhadziran. Sudah diperingatkan ini. Hati-hati. Sudah jelas Al-Quran datang kepada kamu, hidayah datang kepada kamu, ini yang benar, ini yang salah.
Tapi kamu lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Lebih mengikuti ajaran dan keinginan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Padahal telah datang kepada kamu berupa ilmu. Ma ja'aka minal ilm. Ba'dalladhi ja'aka minal ilm. Sini diartikan adalah ilmu yang dimaksud adalah kebenaran. Yakni Al-Quran. Dan khitab ini, yakni pembicaraan ini, diarahkan kepada Nabi sebelum umatnya. Untuk menunjukkan khuturah, betapa bahayanya perkara ini. Betapa pentingnya perkara ini. Bahaya ini perkara ini ya. Bahaya atau kita bisa bilang penting, urgensi gitu. Bahaya sama sekali ini kalau sampai meninggalkan kebenaran dan justru malah mujarah. Apa arti kata mujarah? Saya juga tidak tahu ya. Khawatir kalau dalam konteks ini saya tidak tahu. Dalam konteks yang lain mungkin masih bisa kita maknai ya. Coba kita cek di dalam kamus arti dari kata mujarah. Mujarat ahlil batil. Artinya berjalan bersama, musayarah. Karena jar artinya kan tetangga. Sini mujarah, kalau kita jalan bareng sama orang lain, nah berbarengan, itu namanya mujarah. Jangan sampai berjalan berbarengan dengan orang-orang pemilik kebatilan. Dan ini kalau tidak kamu lakukan wa illa, ini kata-kata wa illa, dan apabila kamu tidak melakukannya, maka sesungguhnya Allah telah menjaga nabinya dari hal tersebut. Tidak mungkin nabinya mengikuti jalannya ahlul batil. Maka berarti ini sebenarnya fahuwa tahdzirun, sebenarnya ini adalah peringatan untuk umatnya Nabi Muhammad sepeninggal beliau. Jelas di sini ya. Walaupun khitabnya untuk Nabi, tetapi berlaku untuk umatnya juga. Ini dibahas di ilmu usul fikih. Mana khitab untuk Nabi ini, apakah juga berlaku pada umatnya atau tidak? Karena di sini sudah kita tahu Rasulullah tidak mungkin mengikuti hawa nafsunya orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu tidak mungkin. Maka di sini untuk menunjukkan ada penekanan kepada Rasul, maksudnya umatnya harus lebih berhati-hati. Ini untuk poin ayat 120. Kita akan kembali dulu sebentar kepada i'rab dari kata lain ini tadi ya. Karena kita konteksnya adalah belajar bahasa Arabnya. Ada poin-poin selalu di dalam setiap pertemuan yang saya usahakan faedah-faedah i'rab Al-Quran. Jika ada faedah balaghah kita sampaikan juga. Faedah-faedah bahasa Arab selalu kita fokuskan di situ. Bukan di hukum-hukumnya, bukan juga di pendapat-pendapat para ahli tafsir secara rinci. Jadi yang sering kita fokuskan adalah di situ. Termasuk sebab nuzul banyak sekali yang kita lewati karena keterbatasan waktu. Kalau mau dibahas semuanya, maka satu ayat bisa habis 1 jam. Tapi kan kita tidak mau berlama-lama, padahal target kita bisa tuntas dalam waktu singkat untuk mengambil keseluruhan makna secara global. Kita bahas dulu kata lain ini tadi, kembali kepada masalah lain. Jadi yang tadi sudah kita bahas, lamnya itu adalah muwatti'ah lil qasam, sedang mempersiapkan, kalau istilahnya mempersiapkan, melempengkan, mempermudah adanya sumpah. Ada sumpahnya di mana? Kok tidak ada Ustaz, di dalam kalimat tidak ada sumpah? Iya, sumpahnya dihapus karena orang Arab sudah paham di situ ada sumpah. Kebiasaan mereka. Dan sungguh demi Allah, apabila kamu mengikuti, nah, terus di mana Ustaz? Di sini kok malah ittaba'ta, ini kan fi'il syarat. Karena tadi ada huruf syarat, ya kan? Terus kalau antum lihat ahwa maf'ul bihi wa jawabus syart, jawab syaratnya mahdzuf. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kita bahas dulu. Jadi kalau bertemu qasam dan syarat di dalam satu kalimat yang sama, apa yang terjadi? Ini disebutkan oleh Muhyiddin Darwish, faedah ini di dalam kitab beliau sini. Apabila bertemu syarat dan qasam, sumpah, maka tidak perlu
untuk maka sudah dicukupkan dengan jawab salah satunya, karena ini dua-duanya memiliki jawab. Jadi syarat punya namanya jawab syarat kalau di i'rab. Konsekuensi dari syarat tadi apa? Itu namanya jawab syarat ya. Dan di dalam qasam atau sumpah di bahasa Arab juga ada jabatan kata dalam kalimat yang disebut dengan jawab qasam, jawaban sumpah. Misalnya, demi Allah aku akan melakukan ini. Berarti melakukan ini adalah jawaban sumpahnya. Kan begitu ya. Nah, ini adalah dua hal di dalam bahasa Arab yang sama-sama memiliki jawaban. Maka cukup dengan menyebutkan jawaban yang mana yang lebih dulu dari keduanya. Kalau yang disebutkan sumpahnya dulu, maka sumpahnya. Kalau disebutkan syaratnya dulu, maka syaratnya. Sedangkan yang datang belakangan, maka tidak usah disebutkan jawabnya. Berarti tadi yang disebutkan jawab syarat tidak perlu disebut karena syarat datang setelah qasam, setelah sumpah. Berarti cukup dengan jawab sumpahnya. Tidak perlu menyebut jawab syarat. Maka jawab syaratnya mahdhuf, dihapus. Kenapa kata Muhyiddin Darwish? Karena sudah cukup. Ada perhatian yang tinggi kepada yang disebutkan di awal. Maka di sini tidak perlu membahas yang disebutkan di akhir. Jadi yang di sini diperkuat adalah jawab qasamnya. Ini kenapa di sini fahina ya tarajjah janibus syart. Malam yataqaddam alaihi mubtada. Ya, selama dengan syarat tidak ada mubtada yang datang sebelum keduanya. Kalau ada mubtada datang sebelum keduanya, maka di situ yang diperkuat adalah sisi syaratnya, bukan sisi qasamnya. Ini perkataan beliau, ada rincian yang lebih dalam di ilmu nahwu yang barusan beliau sebutkan, ada persyaratan di sini. Baik. Kita kembalikan kepada pembahasan terus di mana jawab qasam, jawaban sumpah atau jawab syaratnya. Jadi kalau kita lihat di sini enggak disebutkan ya. Di dalam sini kita tidak menemukan teks yang menyebutkan jawab syarat atau jawab qasamnya sama sekali. Cuma disebutkan di sini wa jawabus syarti mahdhufun dalla alaihi jawabul qasam. Jawab syarat dihapus karena sudah ditunjukkan oleh jawabul qasam. Jawab sumpahnya udah. Tapi di dalam kitab ini, dalam i'rab muyassar tidak disebut di mana jawabul qasam. Nah, di sini saya merujuk kepada kitab Mujtaba Mushkil I'rab Al-Qur'an. Al-Mujtaba min Mushkil, hal-hal yang menjadi permasalahan dalam mengi'rab Al-Qur'an. Di kitab ini disebutkan kalimat malaka minallah, kamu tidak memiliki wahai Muhammad berupa wali wala nasir, tidak punya penolong sama sekali apabila memilih mengikuti jalannya ajaran Yahudi dan Nasrani. Di hari kiamat kamu tidak dapat penolong sama sekali. Nah, kalimat ini adalah jawabul qasam al-muqaddar. Jawaban sumpah yang dihapus atau jawaban sumpah yang diperkirakan ada di situ. Jawab syaratnya dihapus karena sudah ditunjukkan oleh jawab sumpah. Jadi jawab syaratnya tidak perlu disebut di sini sudah. Maka yang disebutkan hanya jawab sumpah. Jawab sumpahnya di mana ini? Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Kemarin sudah kita bahas ya tentang wali dan wali min waliyin, minnya ini huruf tambahan, huruf harfun minnya ini adalah zaidah, huruf tambahan, walinya di sini mubtada. Ini sudah kita bahas kemarin ya, majrurun lafdhan marfu'un mahallan. Ini pernah kita bahas kemarin. Kita lanjutkan dulu. Ustaz kok saya bingung? Ya sudah, berarti perlu belajar lagi, gitu aja ya kalau masih bingung. Kita lanjutkan kepada, masih banyak yang perlu Anda pelajari dalam bahasa Arab. Jadi tidak perlu jumawa dengan ilmu yang sudah dimiliki. Banyak yang masih perlu dipelajari. Itu aja kalau masih bingung ya. Jawabannya itu. Kita lanjut kepada poin berikutnya. Ayat ya, maaf. Marfu'ah, silakan dibaca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun.
Yat- Yatahaddatsu. yata- Yatahaddatsul Qur'anul Karimu an ta'ifatin min ahlil kitabi ya'maluna bima fi aidihim min kutubin munazzalatin wa yattabi'unahum haqqat Wa tiba'i yattabi'unaha. oh ya wa yattabi'unaha haqqat tiba'iha haula'i yajiduna fi hadhil kutubi alamatin dalatan Alamatin dallatan, betul. Kenapa ada dallatan? Kok nggak dallatin? itu tadi kalau alamatnya kan karena jamak muannas salim, kalau dalatannya naat Iya. apa Sebagai apa di situ i'rabnya? i'rabnya Maf'ul bihi untuk kata yajidun. Ini ya. Yajidun ini maf'ul bihi alamatin dallatan. Jadi apa ini? Na'at. Na'at untuk mana? Alamat. Tapi alamatnya di situ mansub dengan kasrah karena dia jamak muannats salim. Terus ala Udakin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walihada sara'u mm-mm. ilal imani bihi wa ta'ifatan wa ta'ifatun ukhra atau wa ta'ifatan bentar. Walihada saru ila al-iman bihi wa ta'ifatun. ukhra Wawunya istinafiyah berarti ya. Terus asarrat la kufriha fakana lahal khusranu. betul. Fakana lahal khusranu. Kenapa khusranu? Karena isim kana ya. Isim kana. Sudah ada khabar kananya di sini. Muta'alliq dengan jar majrur ini. Laha. Ini seperti ini teman-teman, bisa baca seperti ini adalah dengan terbiasa. Belajar ilmu nahu dulu. Di Kuba kita sudah pernah ada kelas-kelas banyak ilmu nahu dan bahkan kita taruh di YouTube juga bisa ditonton playlistnya di YouTube ya. Gratis, bisa ditonton siapapun. Nahwu jilid 1, Nahwu jilid 2 itu bisa dicek. Atau lebih banyak lagi di website kita yang lain di kubaplus.com itu bisa dicek. Ada banyak pelajaran nahu di sana. Nah, prakteknya tetap butuh. Karena terkadang kalau bukan terkadang lagi, dengan kita praktek seperti tadi walain, kita langsung terbiasa tuh dengan cara i'rabnya yang ada di Al-Qur'an. Kita kenal apa itu min zaidah. Seperti kemarin nih min waliyin, kita terbiasa juga walinya di sini sebagai mubtada. Kok bisa mubtada? Nah, dibahas kemarin. Sudah kita bahas kemarin ini ya. Kenapa kok dia bisa mubtada? Dia kalau dia itu zaid kenapa? Nah, maknanya gimana? Min di situ bukan diartikan dari. Ini sudah kita bahas kemarin. Nah, i'rab seperti ini antum sangat sulit temukan di kitab-kitab nahwu secara prakteknya, secara contoh-contoh. Ketika Anda belajar i'rab Al-Qur'an, belajar tafsirnya seperti ini, Anda menemukan banyak sekali contoh. Dan langsung praktek. Makanya ini yang sangat perlu. Bahkan di pesantren-pesantren harusnya ini ditekankan. Ya sayangnya di pesantren sekarang membaca kitab bukan lagi prioritas ya, terutama pesantren-pesantren modern di kota-kota. Banyak anak mondok 6 tahun pun masih tidak bisa baca kitab. Kenapa? Di pondoknya belajarnya macam-macam. Belajar ini dan itu. Tapi yang harusnya jadi fokus utama orang mondok adalah bahasa Arab dan bisa baca kitab. Itu kan fokusnya. Dia masih bisa ngaji Al-Quran atau hafal Quran di luar pondok masih bisa, sangat bisa. Tapi praktek baca kitab yang paling intensif itu bisanya di pondok. Kita yang sekarang praktekkan ini masih kurang maksimal pastinya. Walaupun ya kita masih berusaha gitu. Nah, sekarang pondok-pondok pesantren banyak yang sudah keluar dari jalur utama yang seharusnya. Yang harusnya dia fokus di praktek membaca kitab seperti ini. Dan saya sudah tekankan berkali-kali dulu, saya bilang, kalau Anda mau bisa baca kitab, praktek baca kitab, yang didahulukan sebelum kitab apapun adalah Anda belajar i'rabnya Al-Quran. Kalau mau cepat bisa. Bukan berarti yang lain gak penting ya, tapi kitab fikih, kitab hadis, kitab yang lain-lain dikesampingkan dulu. Kalau mau memang bisa, belajarnya dari mana? Tafsir Al-Quran dan i'rabnya.
Itu yang bisa melatih Anda bisa membaca kitab, mengi'rab satu persatu kata per kata. Secara praktikal langsung. Ini dicatat baik-baik nih, di benak antum. Yatahaddatsul Qur'anul Karim, Al-Qur'an berbicara di sini tentang sekelompok. Ta'ifah ini jamaah. Sekelompok dari ahli kitab. Jadi bukan semua ahli kitab, tapi sebagian ahli kitab. Ada kelompok yang mereka ya'maluna bima fi aydihim. Mereka mengamalkan apa yang ada di tangan-tangan mereka berupa kitab-kitab suci yang telah diturunkan. Mereka mengikuti kebenaran yang ada di dalamnya. Jadi ahli kitab tidak semuanya mereka buruk. Orang Yahudi dan Nasrani beberapa kali dipuji sebagiannya di dalam Al-Qur'an. Yakni yang dimaksud adalah mereka yang datang sebelum zamannya Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul atau belum mendapatkan pengetahuan tentang risalahnya Nabi Muhammad, dan mereka benar-benar mengikuti kitab sucinya yang sesuai dengan ajaran Nabi Musa, orang Yahudi, atau yang orang Nasrani yang sesuai dengan zamannya Nabi, dengan syariatnya Nabi Isa. Itu yang dimaksud ya. Kemudian ini adalah penafsiran dari kata alladzina atainahumul kitaba, mereka yang kami datangkan kepada mereka kitab. Mereka membacanya, yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka membaca kitab tersebut, yakni Taurat ataupun Injil, dengan sebenar-benarnya bacaan, sebenar-benarnya tilawah. Apa yang dimaksud dengan sebenar-benarnya tilawah? Kalau kita lihat di dalam tafsir Mawardi, tafsir Al-Mawardi ini ya. Kalian masih ingat tafsir Al-Mawardi ini? Beliau dari madhab apa? Al-Mawardi dari madhab Syafi'i. Dari madhab Syafi'i. Nih, lihat baik-baik di sini beliau menyebutkan ada dua penafsiran, dan yang barusan disebutkan adalah sebagian penafsiran di kitab yang kita baca ya. Pertama, yaqra'unahu haqqa qira'ah, membaca kitab mereka, yang orang Yahudi dulu membaca Tauratnya, orang Nasrani dulu membaca Injilnya dengan sebenar-benarnya bacaan. Di sini kalau kita lihat yang dimaksud, memang ada dua pendapat. Ada yang bilang itu yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi atau orang Nasrani. Lebih fokus malah di sini ulama ul Yahud, orang-orang para ahli ilmunya kalangan Yahudi. Pendapat yang lain menyebutkan yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman di masa Rasul. Sehingga yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya bacaan, maksudnya menerapkan segala bentuk hukum bacaannya berupa tajwid, berupa makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Jadi di dalam ayat ini terdapat motivasi untuk belajar ilmu tajwid dan mempraktekkan ilmu tajwid. Ilmu tajwid bukan sekedar hukum nun sukun dan hukum mim sukun, tapi juga termasuk makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Ini ya jelas ya untuk poin ini. Jadi membaca Al-Qur'an dengan tajwid ini sangat penting ditekankan di sini. Ulaika yu'minuna bih, mereka inilah yang sebenar-benarnya beriman kepada Muhammad. Sini diartikan beriman kepada Muhammad atau beriman bihi di sini kalau kita lihat di dalam kalau dalam teks ini tidak ditekankan ya, kalau di dalam yang versi Al-Mukhtasar Tafsir, tapi kalau dalam tafsir Al-Mawardi dhamir haknya ini kembali kepada Muhammad, yang dimaksud beriman kepada Muhammad dikaitkan dengan keimanan yang kuat. Masalahnya adalah membaca Al-Quran sesuai dengan hukum tajwid, maka dikategorikan mereka orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Ini adalah penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, yang dimaksud bukan sekedar membaca sesuai hukum tajwid, tapi mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, bukan sekedar membaca tapi memahami pesan-pesannya, lalu mempraktekkan pesan-pesan Al-Quran. Sebagian kita memang terbatas dalam membaca Al-Quran hanya sekedar baca tilawahnya saja. Pesannya tidak dipahami, terjemahnya tidak tahu, maknanya tidak mau diketahui, tafsirnya tidak mau dibaca. Jadi Quran hanya dibaca semacam dalam tanda kutip mantra. Dia baca tapi tidak tahu maknanya. Seperti orang baca mantra kan gitu ya. Tidak tahu maknanya dibaca, tapi tidak tahu maknanya, tidak dipelajari. Pesan itu padahal isinya risalah. Itu pesan kepada Anda dari Allah. Tuhan mengirimkan pesan kepada kita, oh iya, saya harus ngapain ini.
Oh, saya nggak boleh ngapain ini, itu kan maksudnya. Tapi kita enggak, terbatas kita selama ini membaca Al-Quran, ya, selama ini kita membaca Al-Quran tidak memaknainya. Hanya sekedar baca, maknanya lewat. Jauh-jauh apalagi mempraktekannya lebih jauh lagi. Yang dimaksud di sini yatlunahu haqqa tilawatih, membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya adalah mengikutinya. Menghalalkan apa yang dia halalkan, mengharamkan apa yang dia haramkan, dan ini adalah penafsiran mayoritas ahli tafsir. Tidak terbatas kepada lahirnya saja, tapi batin amal perbuatannya mengikuti Al-Quran. Jelas ya di sini? Semoga jelas. Kemudian haula, maka disebutkan mereka inilah yang mendapatkan di dalam kitab-kitab suci alamat, bukti-bukti tanda-tanda yang menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad. Oleh karenanya mereka akan cepat beriman kepada Nabi Muhammad. Jenis-jenis ahli kitab yang seperti ini, orang-orang ahli kitab yang seperti ini akan cepat beriman kepada Muhammad. Contohnya sendiri adalah Waraqah bin Naufal misalnya, dari kalangan ahli kitab. Ketika tahu, langsung beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga banyak yang lain. Contohnya sahabat Nabi Salman Al-Farisi, dari kalangan ahli kitab juga. Tamim Ad-Dari, dari kalangan ahli kitab juga. Dan banyak lagi yang lain dari penolong-penolong Nabi Muhammad SAW. Mereka dari kalangan ahli kitab. Abdullah bin Rawahah, ya, kalau nggak salah juga, dari kalangan Yahudi. Saya lupa, ada juga dari kalangan Yahudi yang langsung beriman kepada Nabi Muhammad. Dan banyak pujian-pujian Al-Quran kepada ahli kitab, sungguh luar biasa banyak. Tapi ahli kitab yang mengikuti jalannya para rasul terdahulu. Dan sekarang tidak mungkin kecuali harus mengikuti rasul yang terakhir. Tidak bisa menolak rasul yang terakhir. Maka wahai ahli kitab, wahai kalangan Yahudi dan Nasrani, saudara-saudara kita, ini telah datang sebagai perjanjian terakhir yang telah menghapus perjanjian-perjanjian terdahulu, yang menyempurnakan seluruh pesan para rasul terdahulu dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya ada di dalam Al-Quran ini. Maka hendaknya engkau ikuti jalan para nabimu. Wa ta'ifatun ukhra, dan kelompok yang lain justru memilih untuk asarrat, terus menerus ngeyel di atas kekufurannya, maka mereka akan mendapatkan al-khusran, ini ya, al-khasirun, kerugian. Ayat 122. Sebenarnya ada beberapa poin-poin penafsiran yang lain, tapi kita lewati saja supaya waktunya cukup. Praktek baca berikutnya Arif Rahman, silahkan dibaca 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya bani Israil, Bani Israel, adkuru uzkuru, nikmatin, itu langsung disambung karena aslinya uzkuru. Terus uzkuru ni'matiyat diniyat, apa? diniyatu, Diniyata. diniyata, Karena nikmati di situ i'rabnya apa? Apa i'rabnya nikmati? nikmati, Maf'ul bihi. Maf'ul bihi mansub. Ad-diniyata jadi i'rabnya na'at. Na'at untuk yang mansub ikut mansub. Ad-diniyata. Terus what? wa dunyawiyata Mm-mm. allati an'amta An'amtu. biha, Karena pembicaranya Allah. allati an'amta biha alaikum, wazkuru anni fadaltukum ala ahli Fadda. zamanikum, Faddaltukum. fadaltukum ala ahli zamanikum bin nubuwwati wal muluki Wal mulki. wal mulki. Oke. Wahai anak-anak Israel. Siapa itu Israel? Siapa itu Israel? Jadi tidak boleh mengucapkan laknat bagi Israel, tidak boleh. Karena Israel nama siapa? Nabi Ya'qub.
artinya di antara penafsirannya Israil artinya Abdullah sama hamba Allah, artinya Il itu Allah. Wahai Bani Israel, jadi tidak boleh mengucapkan laknat atas langsung sebut Israel, tidak, sebut negara Israel. Tapi menyebut Israel, memang kita tahu itu penamaan yang salah, mereka tidak pantas menggunakan nama ini. Karena Israel adalah nama Nabi kita Yakub alaihi salam, dan seharusnya itu Nabi mereka juga. Tapi mereka tidak mengikuti jalan-jalannya Nabi Yakub. Ya Bani Israel. Kenapa di sini bacanya Bani? Apa dia menurut ilmu sharaf ini? Kata Bani, asal muasalnya dari kata apa ini? Kata Bani, coba ditulis di kolom chat. Pernah ini kayaknya kita bahas ya sebelumnya ya. Aslinya Banun, betul ya. Jamak dari kata apa Banun? Banun apa jenisnya? Dia jamak atau mufrad atau mutsanna? Jamak, tapi disebut dengan mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Dia tidak bisa disebut jamak mudzakkar salim, tidak memenuhi syaratnya, disebut mulhaq. Yang dikategorikan, silakan dipelajari di ilmu nahu. Nahu masih awal itu ya, belajar tentang ini. Banun dari kata ibn. Ibn artinya anak, laki-laki. Kalau banyak, banun. Kemudian dia mudhaf kepada Israel, ketika mudhaf dihapus nunnya. Jamak mudzakkar salim dan mulhaqnya dihapus nunnya. Banu Israel aslinya. Karena dia munada dan dia mudhaf, maka dia dinasabkan. Jadi apa? Bani Israel. Ini asal muasal kata Bani Israel. Dari kata Bani. Wahai anak-anak putra-putra Israel. Istilahnya kita. Wahai putra-putra Yakub. Yakni kalangan orang Yahudi dan Nasrani, mereka dari putra-putra Yakub. Semuanya itu dari putra-putra Yakub. Udzkuru, waktu yang itu ya, yang disinggung itu ya. Kalau sekarang orang Nasrani dan orang Yahudi kan macam-macam. Ingatlah nikmatku yang sifatnya agama dan sifatnya dunia yang telah aku berikan kepada kalian, dan ingatlah bahwa aku telah mengunggulkan kalian. Perhatikan di sini, penafsiran di sininya. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kalau kita lihat di dalam terjemah, dan aku Allah, yang dimaksud adalah Allah, dan aku yakni Allah mengatakan telah mengunggulkan kalian Bani Israel di atas seluruh alam semesta. Sehingga mereka menafsir ini di dalam kitab mereka juga, di Torah disebutkan bahwa mereka bangsa terpilih. Bangsa Bani Israel ini bangsa terpilih yang lebih unggul secara ras dibandingkan ras apapun di muka bumi. Ras terbaik, yang lebih cerdas, yang lebih bagus secara fisik, dan seterusnya adalah ras Yahudi, ras keturunan Israel. Dalilnya apa? Dari ini. Perhatikan baik-baik. Dalam penafsirannya dimaksud, keunggulan yang dimaksud adalah keunggulan di atas ahli zaman mereka. Maksudnya penduduk bumi yang ada di masa mereka dulu, di masa Nabi Musa, dan di masa nabi-nabi setelah Nabi Musa. Apa wujudnya keunggulan tersebut? Bukan keunggulan ras, bukan keunggulan kecerdasan, bukan. Yang dimaksud adalah keunggulan tersebut karena ada kenabian pada mereka, banyak nabi-nabi diutus dari Bani Israel, dan ada kerajaan yang Allah berikan. Raja-raja, sebagian nabi menjadi raja, dan sebagian juga ada raja-raja yang bukan nabi. Ini dimaksud keunggulannya. Begitu ya. Kita lanjut kepada ayat berikutnya. Supaya waktunya cukup, kita harus percepat ya. Tegur saya kalau misalnya, tapi kalau tegur juga aneh nanti ya. Pokoknya kita usahakan agar waktunya cukup. Ilham Taufik 123. Saya sambil pantau waktunya ini biar cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Ketutup ya. Tetap. وجعلوا بينكم وبين عذاب يوم القيامة وقاية باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه فإنه لا تغني في ذلك اليوم نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها فيه أي فداء مهما عظم ولا تنفعها فيه syafa'atun min ahadin mahma ala makanuhu walaysa laha nasirun yansuruha min dunillahi. Oke. Baik. Cukup, bisa di-mute. Wattaqu, penafsiran wattaqu dan bertakwalah. Takutlah kan gitu ya. Diartikannya takutlah. Apa arti dari bertakwa di sini? Jadikan perintah di sini, jadikan antara diri kalian dengan azab hari kiamat wiqayah, perlindungan. Itu definisi dari takwa. Apa definisi dari takwa? Menciptakan atau mewujudkan perlindungan antara diri kita dengan azab Allah. Itu definisi dari takwa. Karena dari kata wiqayah artinya perlindungan, penjagaan. Bagaimana cara kita memberikan perlindungan bagi diri kita dari azab Allah? Dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Definisi dari takwa adalah itu. Fa innahu la tughni fi dzalikal yaum, karena tidak ada di hari tersebut, hari kiamat nanti, satu jiwa melindungi jiwa yang lain, tidak bisa. Tidak bisa mencukupkan diri terhadap diri yang lain, tidak mungkin. Sama sekali. Kata Allah di sini ya. Coba kita lihat di dalam teks ayat Qur'annya. La tajzi. La tajzi di sini diartikan la tughni syai'an. Tidak bisa memberi manfaat apapun sama sekali. Tidak akan berguna apapun sama sekali. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Makanya kalau antum lihat ada orang yang ngeklaim, oh kamu ikut jemaah saya, nanti saya jamin kamu selamat nanti di surga. Begini, begitu. Sudah dikasih kafling katanya, bisa bagi-bagi. Pengikut saya nanti masuk di yang ini, bisa ditaruhkan surga, punya surga sendiri, bisa bebas katanya meletakkan mana jemaahnya. Bahkan sampai katanya jagain di pintu surga terus suruh masuk. Macam-macam ya. Orang-orang ceramah hanya untuk memberikan ketertawaan, orang-orang tertawa dengarnya gitu kan. Dan doktrin-doktrin yang diberikan untuk kelompoknya, ini yang dilakukan oleh sebagian orang, jelas sekali menyelisihi daripada ayat ini. Di hari tersebut, hari kiamat, setiap jiwa mikirkan dirinya sendiri-sendiri, semuanya. Jangankan kita, para nabi selain Muhammad SAW, semuanya memikirkan diri sendiri. Antum tahu hadis yang panjang itu? Banyak umat datang ke Nabi Nuh minta tolong, tidak bisa. Tidak bisa. Beliau tidak bisa. Beliau fokus memikirkan, dulu saya pernah berdosa seperti ini. Dulu saya pernah berdosa seperti ini. Antum lihat di dalam kitab Tauhid ada hadis tersebut. Yang sampai kemudian kitab Tauhid ya, saya lupa di kitab apa. Hadis tentang hari kiamat yang akhirnya pada minta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu pun Nabi Muhammad minta izin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqbalu minha ayyu fida. Di hari itu juga tidak akan diterima apapun. Fida ini pengorbanan. Semacam kalau di dalam teksnya Az-Zajjaj dan juga para ahli lughah yang lain, coba kita tampilkan sini. Saya tampilkan di sini ya. Untuk definisi dari wala yuqbalu minha adlun. Apa yang dimaksud dengan adl di situ? Az-Zajjaj dari kalangan ahli bahasa Arab. Yang dimaksud dengan sebentar. Ini ya. Al-adl. Al-adl adalah al-fidyah, tebusan. Seperti di dalam peperangan,
ada namanya fidyah. Ada bisa ditebus. Ganti dari tawanan perang. Ada yang misalnya harusnya dipenjara, semacam kalau di kita sekarang uang damai. Nah, ini uang damainya berapa? Bisa bebas. Jadi di hari kiamat ada orang-orang yang sudah ditentukan masuk ke dalam neraka, azab. Sudah tervonis seperti itu, tidak bisa ada uang damai sudah tidak berlaku. Ini yang dimaksud wala yuqbalu minha adlun. Tidak bisa ditebus dengan apapun sama sekali ketika hari kiamat nanti. Maka harta apapun, walaupun bahkan di dalam Al-Quran disebutkan walaupun itu sepenuh bumi, hartanya dipakai untuk menebus uang damainya itu ya, tidak bisa. Mahma azuma, sebesar apapun. Makanya antum punya harta sekarang, infakkan sekarang itu sebagai tebusan antum di hari kiamat nanti. Sekarang kita bisa menebus, kita bisa beri uang damai dengan cara bersedekah, wakaf, dan seterusnya. Uang yang kita punya semua ini, sekarang kesempatannya. Nanti di hari kiamat sudah tidak bisa. La yuqbalu minha fihi ayyufida. Wala tanfa'uha fihi syafa'ah. Di hari itu juga tidak bermanfaat syafa'ah. Syafa'ah ini kalau di bahasa orang Arab sekarang juga diantaranya, kalau Anda datang ke kampus, diminta surat rekomendasi. Dalam istilah orang Arab tetap disebut juga surat syafaat. Biasanya. Maksudnya si Syekh Fulan merekomendasikan Anda Fulan ini untuk belajar di kampus ini. Itu disebut dengan syafaat. Pertolongan melalui perantara. Syafaat ketika itu tidak ada yang bisa bermanfaat sama sekali walaupun orang tadi tinggi derajatnya. Jadi kalau ada yang sekarang ngeklaim, oh kamu kalau tidak ikut saya, nanti kamu tidak akan saya bantu di hari kiamat. Apa janji macam apa ini? Ada loh ya. Penceramah-penceramah berjanji itu kepada jamaahnya. Ada. Kenyataan di masyarakat kita. Ini jelas menyelisihi dalil ini. Siapa yang menjamin Anda bisa memberi syafaat nanti di hari kiamat? Tidak ada. Walaysa laha nasirun, tidak ada yang bisa memberi syafaat dan pertolongan kecuali dengan izin Allah. Gimana Anda bisa mengklaim diri Anda mampu meminta syafaat tadi di hari kiamat dan bisa membagikannya kepada jamaah Anda? Di mana Anda punya dalil itu? Tidak ada yang bisa ketika itu kecuali yang Allah izinkan. Gimana dia bisa mengklaim dirinya sendiri suci sampai seakan-akan sudah dijamin masuk surga, bahkan bisa memberikan orang lain masuk surga? Ini aneh sekali ya. Sebagian-sebagian penceramah yang hadir di masyarakat sekarang bisa mengklaim hal itu dia miliki. Padahal di dalam ayat ini ditegaskan tidak ada sama sekali syafaat. Walahum yunsarun. Benar-benar dia tahu sama sekali tidak ada bahkan di sini ya. Atau diperjelas dalam ayat yang lain, hanya syafaat yang Allah izinkan. Di mana kita menjamin kita bisa memberi syafaat ke orang lain? Mintanya ke Allah. Kalau Allah izinkan dikasih. Tidak bisa kita klaim sekarang, oh nanti saya si fulan itu saat ada syekh besar, alim terkenal, bisa dia menjamin dia akan memberi syafaat untuk orang-orang yang mengikutinya. Tidak ada yang bisa. Semua itu adalah izin Allah. Gimana kita bisa mengklaim syekh walaupun sealim apapun, sesoleh apapun, belum tentu dia dapat izin dari Allah. Semuanya ini ada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Begitu ya. Kita lanjutkan kepada ayat 125. 124 ya. Kita masuk pada kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Zakia silakan dibaca 124. إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Ya, wadhkur. واذكر حين اختبر الله إبراهيم عليه السلام بما أمره به من أحكام وتكاليف watakalifa, mamnu' minas sarf karena pakai bentuk mafa'il. Terus faqama biha wa atamma ada'aha ala akmali wajhi. Wa tamada ala akmali wajhin. Terus qala Allah li nabihi Ibrahim
inni ja'iluka linnasi qudwatan Qudwatan. yuqtada bika fi af'alika wa akhlaqika. Mm-mm. Qala Ibrahimu waj'al ya Rabbi Waj'al. ya Rabbi ya Rabbu Ya Rabbi, betul. ya Rabbi. Karena di situ aslinya ya Rabbi, tapi ya-nya dihapus ya. Ya-nya Rabbi aslinya, wahai Tuhanku. Aslinya begitu. Terus min dzurriyyati min dzurriyyati kadzalika a'immati yaqtadi bihimun nas. min dzurriyyati kadzalika a'immatan. Maf'ul bih ya. Yaqtadi bihimun nas. Qala Allahu mujiban iyyahu. Ya, berarti yang Ya, kemarin alaihim itu sama di sini kan bihimun nas, bukan bihimin nas, bacanya bihimun nas. Berarti yang kemarin alaihimu. Terus qala Allah mujiban iyyahu. la yanalu ahdi laka bil imamati fid dini zalimina min dzurriyyatika. Baik. Dan ingatlah ketika Allah ikhtabara, menguji. Ini adalah penafsiran dari kata ibtala. Ibtala artinya memberikan ujian. Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim dengan apa? Bikalimat. Kalau di situ ya. Bikalimat, dengan beberapa kata. Apa yang dimaksud dengan beberapa kata? Sebenarnya panjang penjelasan para ahli tafsir tentang yang dimaksud dengan bikalimat ini. Apa yang dimaksud dengan kalimat di dalam ayat-ayat tadi? Yang dimaksud di dalam ayat barusan ya. Apa yang dimaksud dengan kata-kata yang Allah ujikan kepada Nabi Ibrahim di dalam ayat ini? Al-Mawardi menyebutkan ada 8 pendapat ahli tafsir tentang masalah ini. Tapi kita tidak perlu ke sana, cukup sebagai isyarat saja. Intinya di sini yang disebutkan oleh kitab Mukhtasar fi Tafsir dengan sangat bagus menggunakan tafsir yang paling global dan tidak membuat tersempitkan kepada salah satu pendapat ahli tafsir. Karena kalau Anda pahami, perselisihan dalam penafsiran kebanyakannya adalah jenis perselisihan yang sifatnya ikhtilaf tanawwu', perselisihan yang sifatnya ragam jenis, bukan saling bertentangan. Kenapa banyak yang berbentuk ragam? Karena para ahli tafsir terdahulu dalam menafsirkan banyak menggunakan percontohan, sehingga disebutkan hanya contoh tertentu. Contoh tertentu ini terkadang menjadi penyempitan makna karena penyebutan contoh. Maknanya seharusnya lebih luas gitu ya. Nah, biasanya Mukhtasar fi Tafsir ketika menghindari perselisihan para ahli tafsir, maka dia menggunakan makna yang mencakup luas sehingga bisa masuk ke dalam masing-masing pendapatnya itu tadi, pendapat-pendapat yang ada. Apa yang dimaksud dengan kalimat? Yaitu apa yang Allah perintahkan berupa hukum-hukum dan takalif. Ini dibahasakan pembebanan gitu ya. Walaupun istilah ini terkritik, antaranya Syekhul Islam Taimiyah mengkritik tentang masalah pengistilahan ini dengan taklif, pembebanan, padahal ini bukan, seharusnya tidak disebut beban gitu ya, tapi tidak usah kita bahas tentang itu. Faqama biha, lantas dia kemudian mampu melakukannya dan menyempurnakan. Ibrahim fa'atammahun, yang dimaksud Ibrahim menyempurnakan kalimat-kalimat tadi. Apa maksudnya? Ibrahim berhasil menunaikan hukum-hukum dan perintah yang Allah berikan, disempurnakan semua dengan cara yang paling sempurna, ala akmali wajhin. Maka kemudian Allah mengucapkan kepada Nabi. Jadi kalau kita lihat di penafsiran-penafsiran, di antaranya ada yang merincikan misalnya ya, yang dimaksud adalah hukum ini, hukum ini, hukum ini. Ada tindakan-tindakan tertentu, 5 di wajah, 5 di tubuh. Perbuatan-perbuatan ini kemudian diperintahkan oleh Allah, dilakukan oleh Nabi Ibrahim semuanya. Ini saya kasih contoh mungkin sedikit. Di dalam, sebagai gambaran aja ya contohnya. Misal Anda lihat di tafsir Jalalain aja, yang tipis saja, kitab tafsir yang tipis.
Nah, nih di tafsir jalan dinukil sedikit. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah manasik haji. Bukan manasik yang kita kenal manasik haji. Jadi orang Indonesia sering bilang manasik ini kan latihannya ya. Enggak, manasik itu kegiatan yang ada di dalam haji semuanya itu. Namanya manasik ya. Bukan latihan. Orang Indonesia sering mengistilahkan manasik haji itu latihan haji, bukan. Terus yang berikutnya, atau yang dimaksud adalah berkumur-kumur, membersihkan hidung, siwak. Ini perintah yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, kalimat itu tadi. Memotong kumis, kemudian membelah rambut, kemudian memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan juga mencukur bulu kemaluan dan melakukan khitan, memotong ujung kulit kemaluan, kemudian juga istinja, berbersih setelah buang hajat. Ya, ini kalau kita lihat juga ada dalam Islam semuanya ya. Ini di antara penafsiran para ulama, dan ada lagi banyak-banyak penafsiran yang lain. Intinya dia adalah berupa perintah yang Allah perintahkan ke Nabi Ibrahim, beberapa perintah, lalu Nabi Ibrahim melakukannya dengan sangat sempurna. Fa'atammahun, dipuji oleh Allah di situ ya. Ibrahim melakukannya dengan sempurna. Maka apa yang kemudian terjadi? Allah mengatakan kepada nabinya, Ibrahim, sungguh aku menjadikanmu imam, pemimpin bagi para manusia. Apa yang dimaksud dengan pemimpin di sini? Qudwah. Qudwah artinya idola, teladan. Ini idola kita yang sebenarnya seharusnya. Bukan artis-artis itu. Idola kita yang sesungguhnya inilah Nabi Ibrahim. Teladan kita seharusnya ketika mendengar perintah Allah, sigap, taat, cepat, tidak menunda-nunda. Dan ketika melakukannya dilakukan dengan sempurna. Ketika mendapat takdir yang berat, siap menghadapinya dengan sabar, dan seterusnya kisah-kisah Nabi Ibrahim yang kita baca di dalam Al-Quran. Inilah idola kita seharusnya. Fi af'alika wa akhlaqika, dalam perbuatan-perbuatanmu dan moral akhlakmu. Dan perkataan yang di sini tadi memang terwujud. Nabi Ibrahim diagungkan di 3 agama besar, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Sampai sekarang tidak ada 3 agama ini kecuali menyebutkan Ibrahim dengan sebutan-sebutan yang indah. Sedangkan nabi-nabi yang lain bisa berselisih. Sebagian tidak setuju dengan Nabi A, sebagian tidak setuju dengan Nabi B. Tapi Ibrahim semua sepakat sehingga disebut di sini imam linnas. Di antara keunggulan Nabi Ibrahim alaihissalam, idola dan teladan bagi manusia. Qala Ibrahim, dan Ibrahim berkata, jadikanlah wahai Tuhanku. Di situ ada kata Rabbi. Ya, ada kata Rabbi di sini. Oh enggak ya, enggak ada ya. Qala wa min dzurriyyati. Nah, ini sebenarnya ada pembahasan ilmu balaghah di sini yang dan ilmu nahwu. Cuman waktunya cukup enggak ini ya. Pembahasannya ringkas saja nih. Saya kasih petunjuk-petunjuk dikit ya. Qala wa min dzurriyyati. Kalau kita lihat di dalam artinya, dan dengan atau dari, dan dari, kalau diartikan secara tekstual ya, dan dari anak keturunanku. Gitu aja kan? Nah, kenapa bisa kemudian di dalam penafsiran versi Indonesianya diartikan lalu bagaimana dengan anak keturunanku? Atau jadikanlah anak keturunanku juga sebagai para imam, para pemimpin, para teladan. Ini bagaimana bisa ceritanya sampai masuk kepada penafsiran yang seperti itu? Jadi di dalam i'rabnya, qala wa min dzurriyyati, jar dan majrur. Di sini kan jar, min, dzurriyyati majrur. Dia berkaitan dengan teks yang dihapus. Apa teks yang dihapus? Ij'al min dzurriyyati imaman. Ada kalimat yang dihapus di situ. Ij'al min dzurriyyatinya ada imaman. Ij'al imaman min dzurriyyati. Ij'al atau ij'alhum a'immatan. Jadi ada kalimat yang dihapus, yakni kaitannya dengan
kata-kata yang sebelumnya, kata ja'iluka linnasi imama. Ini di dalam versi nahunya. Bagaimana dengan versi balaghahnya? Versi balaghahnya disebut istilah ini dengan fan al-muraja'ah. Lebih lengkapnya di dalam kitabnya Muhyiddin Darwish. Di sini ya. Ini disebut dengan seni muraja'ah. Apa itu seni muraja'ah? Sang pembicara mengisahkan atau mengisahkan ulang perkataan yang sudah terjadi sebelumnya, tetapi cukup dengan lafadz yang ringkas. Jadi tidak perlu dilengkapi semua kalimatnya diulangi lagi. Kalau dalam bahasa kita mungkin semacam pemborosan kata. Menghindari pemborosan kata, maka menggunakan kata yang pendek. Seperti yang kita misalnya dalam percakapan-percakapan sehari-hari kita sering juga menggunakan dalam bahasa Indonesia, menghindari kata-kata yang panjang maka kita persingkat. Ini dikenal dalam ilmu balaghah dengan istilah fan al-muraja'ah. Nah, di sini dikasih contoh ya di dalam kitabnya Muhyiddin Darwish, silakan bisa dibaca sendiri nanti karena khawatir waktunya tidak cukup. Bagaimana beberapa kali di sini terjadi yang namanya fan al-muraja'ah. Wa min dzurriyyati. Nah, ini maksudnya adalah Rabbi waf'al dzalika li ba'di dzurriyyati. Wujudkan itu juga barusan untuk para keturunanku agar mereka menjadi imam dan teladan. Maka kata Allah Azza wa Jal, la yanalu ahdi adh-dhalimin, tidak akan mendapatkan perjanjianku ini, yaitu orang-orang yang zalim. Di dalam sebagian penafsiran, zalim yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang menolak ajaran Allah, maka dia tidak berhak mendapatkan sama sekali harapannya Nabi Ibrahim ini, atau doa kalau kita sebut ya. Nabi Ibrahim berdoa agar keturunannya bisa menjadi para imam-imam yang bisa diteladani, dijadikan pemimpin di tengah-tengah manusia. Kata Allah Azza wa Jal, tidak akan mendapatkan ini orang-orang yang zalim dari kalangan walaupun dia keturunan Ibrahim. Menunjukkan bahwa nasab tidak mensucikan amal perbuatan seseorang walaupun dia keturunan Nabi Ibrahim. Bukan berarti perbuatannya pasti murni langsung dia pasti masuk surga. Seperti yang mungkin dianggap oleh sebagian orang, asal dia keturunan Nabi, otomatis surga langsung. Kalau ikut dia, ikut juga dimasukkan ke dalam surga oleh keturunan Nabi tadi. Maka ini adalah hal yang salah, dibantah di sini. Orang-orang yang zalim dari kalangan keturunanku, zalim ini umum. Tidak harus kekufuran, perbuatan-perbuatan dosa masuk dalam kategori zalim. Tidak akan mendapatkan perjanjian ini. Perjanjian antara Allah dengan Nabi Ibrahim, yaitu dijadikan imam. Tinggal 2 ayat lagi ya. Waktunya tidak cukup ini. Kita percepat aja. Khairun Nisa, silakan dibacakan. Wa idh ja'alna al-baita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Ya. واذكر حين جعل الله البيت الحرام مرجعا Bait al-Haram, betul. بيت الحرام من الأقدار. Ini marji'an atau marja'an? Ntar kita lihat ya. Terus? مرجعا للناس تتعلق به Qulubuhum. Jadi fa'il. Terus? كلما رحلوا عنه رجعوا إليه وجعله أمنا لهم لا يعتدى عليهم فيه وقال للناس اتخذوا من الحجر الذي كان yaqifu
yaqifu alaihi Ibrahimu wa fa'il. Ibrahimu wa huwa ya bani al-Ka'bati. Yabnil Ka'bata. Ya banil Ka'bata. Makanan lis-salati Tusalluna salluna indahu wa wa awsayna awsayna Ibrahima maf'ul bihi. Terus wabnahu Ismaila bitat bitathiril baitil harami minal aqdari wal awthani wa tahyi'atihi tahiyatihi liman arada at-ta'buda fihi bitawafi wal i'tikafi was salati wa ghairiha. Ya, cukup. Dan ingatnya ketika kami jadikan al-bait mathabah. Ketika Allah menjadikan al-bait, yang dimaksud al-baitul haram yaitu Ka'bah. Mathabah artinya di antara sebagian penafsirannya marja'. Marja' atau marji', kita lihat di sini ya. Mungkin secara sekilas kita ingat dengan kata thawab, artinya pahala. Mathabatan artinya berarti tempat memperoleh pahala, yaitu sebagian penafsirannya ya, secara bahasa. Tapi yang di sini dipilih adalah penafsiran mathabah, yaitu dari kata thaba yathubu, artinya raja'a, pulang, kembali. Kalau kita lihat kata yang tepat, apakah marji' atau marja'? Karena saya sering dengar dua versi ini. Ada yang bilang marji', ada yang bilang marja'. Mana yang benar? Kita lihat di dalam kamus, yang benar adalah yang mana? Marji'. Tapi ada juga marja' itu Ustaz, masdar dari kata raja'ah. Nah, itu dia makanya ya. Ada dua versi kalau kita lihat di sini. Tapi harus dicek lagi yang mana yang benar. Di Mu'jam Al-Ghani marji'. Di Mu'jam Al-Ghani marji'. Dari kata raja'a yarji'u. Saya lebih condong itu lebih tepatnya marji', bukan marja', karena fi'il mudhari'nya marji'. Tapi kalau kita lihat di Mu'jam Al-Ghani juga yang sini nih, masdarnya bisa raja'un, bisa marji'un, bisa marja'un. Jadi dua-duanya benar, disebut marja' bisa, disebut marji' juga bisa. Arti dari mathabah tadi adalah marji', tempat kembali. Apa dimaksud tempat kembali? Tempat kembalinya para manusia sehingga hati mereka terikat atau lengket dengan Ka'bah, dengan Baitul Haram. Setiap kali mereka pulang, mereka pergi dari Baitul Haram, mereka ingin kembali lagi. Ini perasaan orang yang pergi umrah, pergi haji, selalu perasaannya pingin balik lagi. Umrah satu kali tidak cukup, pingin rasanya Allah kembali lagi. Saking kangennya sampai tiap hari TV-nya di rumah nyetel TV Quran yang nampilkan kegiatan di Ka'bah. Saking begitu rindunya dia dengan. Dan kenapa ini terjadi? Karena memang sudah dijadikan ini sebagai, kalau di dalam istilah di sini, ciptaan Allah. Allah menciptakannya seperti itu. Allah jadikan Ka'bah sebagai tempat kembalinya para manusia. Dalam ayat yang lain juga ada ya, agar bagaimana hati para manusia dibuat ingin rindu terus ke Ka'bah. Wa ja'alahu amnan lahum, Allah jadikan Ka'bah ini, Baitul Haram, tempat yang aman. La yu'tada alaihim, tidak akan bisa di situ terjadi permusuhan, peperangan di dalamnya itu ya. Selalu dijaga dari hal-hal tersebut. Wa qala linnas, tidak mungkin ada huru-hara di Ka'bah itu. Sangat jarang terjadi, sangat jarang. Tidak seperti tempat-tempat lain. Ini sebenarnya ada banyak penafsiran, tidak bisa kita sebutkan semua ya. Tentang masalah penafsiran kata aman itu sendiri.
banyak versi. Di tafsir Jalalain disebutkan, di Al-Mawardi disebutkan, dan di banyak lagi kitab-kitab tafsir lain. Waktunya tidak cukup, kita langsung lanjut aja. Wa qala linnas, dan Allah berfirman kepada para manusia, jadikanlah wattakhidhu mim maqam, tempat berdirinya Ibrahim. Maqam Ibrahim maksudnya apa? Tempat berdirinya Ibrahim sebagai tempat sholat. Penafsirannya ini yang dipilih di sini adalah batu yang saat itu Ibrahim ketika dia membangun. Dari mana saya menafsirkan kata ketika ini? Wahuwa, ini wawnya haliyah. Kalau waw haliyah, kalimat setelahnya itu i'rabnya hal, maka dia kalau diterjemahkan biasanya pakai kata ketika. Batu yang mana Nabi Ibrahim berdiri di atasnya ketika beliau membangun Ka'bah. Jadikan batu tersebut tempat berdirinya Nabi Ibrahim sebagai tempatnya salat. Teman tahu ada makam Ibrahim itu ya? Itu sampai sekarang ada, dan batunya itu ada bekas jejak kakinya beliau, tempat berdirinya beliau. Itu dijadikan sebagai tempat salat. Tusalluna indahu, kamu salat di sisinya. Wa awsayna Ibrahim, dan kami beri wasiat kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada anaknya Ismail untuk mensucikan Al-Baitul Haram. Apa yang dimaksud dengan mensucikannya di sini? Disucikan dari aqdhar, kotoran-kotoran dan najis. Dan disucikan dari authan, najis yang fisik dan najis yang tidak fisik, yaitu berhala-berhala, kesyirikan-kesyirikan apapun. Authan, berhala yang lebih umum dari makna asnam. Dalam bahasa Arab, wathan itu lebih umum dari kata sonam. Sonam itu hanya patung. Tapi kalau wathan, apapun selain patung tapi disembah. Pohon, batu, dan lain-lain, apapun yang disembah, itu masuk kategori wathan. Kemudian, sebagaimana dalam hadis Rasul berdoa agar kuburan beliau tidak dijadikan wathan. Watahiyatihi, perintahnya juga untuk mempersiapkan rumah Allah tadi, liman aradat ta'abud, untuk siapapun yang mau beribadah di sana berupa tawaf, iktikaf, dan sholat, dan selain-lain itu. Ini penafsirannya. Sebenarnya tadi ada, saya mau bahas juga, mungkin seringkas sedikit saja. Antahira, tadi juga ada sebenarnya. Yang di atas-atasnya tadi ada yang bersemakna dengan ini. Saya tanya dulu ke antum, an di sini i'rabnya apa? Antahira baitiya lit-taifin. An ini i'rabnya apa? Seperti biasa, kita biasa datangkan. Tadi ada yang nanya kenapa diulang ayatnya. Saya tidak tahu ya kenapa Allah ulang ayat itu. Yang tadi ada ayat yang terulang sama dengan ayat 47 dengan ayat 122. Yang minta PDF-nya ada dibagikan di Telegramnya. Apa ini annya? Masdariyah. Itu salah satu i'rabnya. Kita akan datangkan di sini faedah penting, antum catat baik-baik. Antum catat baik-baik, faedahnya ini bagus banget ya. Karena baru yang ini, atau kemarin-kemarin sudah ada tapi kelewat mungkin ya. An di sini adalah tafsiriyah. Tadi sebenarnya ada jumlah tafsiriyah juga, saya lupa untuk nyebutkan, tapi kita langsung bahas yang ini aja. Tadi ada sebelumnya lagi ya. Apa itu an tafsiriyah? An masdariyah juga bisa. Ada dua versi penafsiran. Ini kan an al-masdariyah ini yang i'rab yang kedua. Bisa ada dua versi i'rab. Kita bahas yang versi tafsiriyah aja dulu. Yang masdariyah kan sudah tahu ya kalau masdariyah. Apa maksudnya an tafsiriyah? Tafsiriyah itu fungsinya adalah untuk menjelaskan apa kalimat sebelumnya. Fungsinya untuk itu ya. Saya ulangi lagi, fungsinya adalah untuk menjelaskan apa kalimat sebelumnya. Tadi saya cek di catatan saya di sini, bentar. Yaitu fungsi daripada an tafsiriyah. Bentar, saya mau menukilkan teks yang tadi saya sebutkan saya nukil. Pengen saya sebutkan teks ininya ya. Teks Arabnya dari definisi tafsiriyahnya itu.
Mana anal mufassira bukan. Nah ini aja, nggak apa-apa, ini cukup ya. Jadi an al mufassira atau an at tafsiriyah, dia menjelaskan kalimat yang datang setelahnya akan menjadi penafsiran untuk teks yang ada sebelumnya. Berarti dia akan menjelaskan antahhira baiti lit-taifin, ini menjelaskan apa? Ahidna. Wasiatnya. Pesannya itu. Oke, terus apa lagi Ustaz di sini maksudnya? Kalau kita lihat di sini waqi'ah. Kenapa kita bisa sebut ini an tafsiriyah? Perhatikan. Apabila an ini terjadi setelah kalimat yang di dalamnya ada makna ucapan tetapi tidak disebut menggunakan lafadz qala atau yaqulu atau sorofnya. Perubahan-perubahan dari kata qala. Maka dia disebut sebagai an tafsiriyah. Karena di sini tidak ada perkataan Allah berkata, tidak ada. Qala atau yaqulu atau yang semakna dengan itu dalam sorofnya tidak ada. Tetapi menggunakan kata yang lain, bukan menggunakan huruf-hurufnya kata qala, maka dia penafsiran untuk maksud ucapannya tadi. Ini di antara yang disebutkan dalam fungsi an at-tafsiriyah. Kemudian kalimat yang datang setelahnya ini nanti disebut jumlah tafsiriyah. Kalimat semua ini menafsirkan kata ahidna. Jelas ya? Dalam ini saya nukilkan aja di sini ke antum. Gimana cara nukilnya ya? Atau saya nukilkan dari teks. Ada nggak teksnya? Atau yang langsung rangkuman saya. Kemarin saya sudah sebutkan. Ini wa ma'na walihadza yaqulun, mereka para ahli bahasa Arab mengatakan anna yang berfungsi tafsiriyah itu datang sebelum kalimat yang di dalamnya ada makna ucapan. Tetapi tidak menyebutkan kata qala atau yang satu tasrif dengan dia di dalam teks sebelumnya. Ini adalah di antara dhabit. Dhabit ini ketentuan. Kapan kita sebut an itu tafsiriyah. Jadi kita kalau nanti nemuin yang seperti ini lagi, kita tahu i'rabnya an di sini berfungsi tafsiriyah, maka kalimat yang datang setelahnya adalah menafsirkan salah satu teks yang datang sebelumnya. Oke, kita pindah sekarang langsung ke ayat terakhir ya. Saya usahakan selalu di setiap pertemuan kita datangkan faedah-faedah i'rab seperti yang barusan tadi kita belajar an tafsiriyah, kita juga belajar apa lagi itu banyak ya. Tadi ada beberapa lagi yang lain, saya kok lupa sampai. Kita bahas tadi fanul muraja'ah, tadi juga kita bahas tentang lam al-muwatti'ah lil qasam. Jadi pertemuan kita kali ini ada 3 faedah yang khusus tentang i'rab dan juga balaghah. Lanjut pada ayat yang terakhir. Khairunnisa sudah. Sumayyah, silakan dibaca. Bagi teman-teman yang mau praktek baca, maka usahakan datang lebih dulu awal di Zoom-nya supaya bisa klik tombol angkat tangan, nanti dapat kesempatan lebih awal. Di lain kali teman-teman yang kok saya tidak pernah dapat saat giliran, harus lebih pagi lagi hadirnya ya. Wa idz qala, dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati minas samarati man amana bihim Man amana minhum wal yaumil akhir. Qala wa ma kafara fa umatti'uhu qalila thumma attaruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Ya, dibaca. Wadhkur ayyuhan nabi. Wadhkur ayyuhan nabi yuhina qala Ibrahim wa huwa yad'u rabbahu rabbi ij'al
Makata baldatan amina Baladan. baladan amina la 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 yuta'arradu. la yata'arradu Yuta'arradu. la yuta'arradu Ya. Yuta'arradu. Fihi la yuta'arradu fihi li ahadin bisu'in. in warzuq ahlahu min anwa'it tamarati waj'alhu rizqan khoson bil mu'minina bika wa bil yaumil akhiri qala Allahu wa man kafara minhum fa inni umatti'uhu bima arzaqahu fid dunya mata'an qalila thumma fil akhirati ulji'uhu mukrahan ila adzabin nar wa bi'sal masir masiru alladzi yarji'u ilaihi yaumal qiyamati. Oke. Cukup. Untuk artinya di sini, dan ingatlah wahai Nabi ketika Ibrahim berkata wa huwa, lagi-lagi di sini wa huwa adalah kalimat haliyah yang menunjukkan kondisi. Ibrahim berkata di saat dia berdoa, gitu kalau kita artikan dalam bahasa Arab. Jadi wa tidak selalu diartikan dan. Dan ketika Ibrahim berkata dan dia berdoa, nanti orang salah menganggapnya dan ini maksudnya setelahnya atau lalu. Bukan, maksudnya adalah Ibrahim berkata di dalam doanya. Itu maksudnya ya. Wa huwa yad'u rabbahu. Ibrahim berkata di dalam doanya, Rabbi ja'al Makkata. Tuhanku, jadikanlah Makkah sebagai negeri yang aman. Ini penafsirannya lagi ada di kitab-kitab tafsir lebih rinci. Tidak mau kita sebut di sini ya. Bagaimana sampai orang-orang jahiliyah terdahulu apabila ada sengketa atau masalah kriminal bahkan tidak dihukum langsung di situ selama dia masih di tanah haram, tidak dihukum. Harusnya dia dihukum, tidak dihukum dulu. Tunggu sampai selesai, keluar dari situ baru ya. Atau permusuhan yang terjadi, harusnya permusuhan tapi pas lagi tanah haram tidak musuhan dulu. Nanti di luar baru musuhan lagi. Nah, ini ada pembahasannya di kitab-kitab tafsir. La yuta'arradu fihi li ahadin bisu. Ini maksudnya ya. Tidak boleh di dalamnya diberikan segala bentuk perbuatan buruk kepada orang lain sama sekali. Apapun perbuatan buruk tadi. Ini ketentuan yang diberikan di dalam makna baladan aminan. Makanya ada larangan-larangan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh membunuh, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh menyakiti orang lain dan seterusnya. Warzuq ahlahu, bahkan tanaman-tanaman tidak boleh dicabut, hewan-hewan tidak boleh diburu. Ada ketentuan-ketentuan bahkan untuk orang yang ihram, dan untuk yang orang yang bukan ihram ada juga hal-hal yang khusus. Hukum-hukum ini hanya berlaku di tanah haram. Warzuq ahlahu, berikanlah rezeki untuk para penduduknya berupa jenis-jenis apapun hasil buah-buahan di dunia. Dan jadikan ini sebagai rezeki yang khusus untuk orang-orang mukmin yang beriman kepadamu dan hari akhir. Ini doanya Nabi Ibrahim ya. Sampai pada kata itu. Jadi doa beliau untuk orang yang beriman saja mendapatkan ini. Man amana minhum. Udah. Selain yang beriman, Nabi Ibrahim tidak mendoakan mereka untuk mendapatkan ketenangan, keamanan, dan juga rezeki. Apa balasan Allah Azza wa Jalla? Allah berfirman, "Wa man kafara minhum." Tetap orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, tetap Allah jamin rezekinya tetap dapat. Fa inni umatti'uhu bima arzaqahu fid dunya. Aku akan memberikan dia kenikmatan dengan rezeki-rezeki dia di dunia, mata'an qalila. Tapi ingat, itu cuma kenikmatan yang dikit. Karena nikmat dunia tidak sebanding dengan nikmat akhirat. Nikmat dunia itu apa? Mata'an qalila, sedikit. Tidak ada bandingannya dengan akhirat. Jadi orang-orang yang kafir, antum lihat, kok enak-enak Ustaz orang kafir nih. Tidak pernah dia beribadah, tapi
lancar rezekinya. Bangunannya tinggi-tinggi, mobilnya mewah, rumahnya banyak, macam-macam nikmat dunia Allah berikan. Ingat, ini semua emang udah Allah tegaskan, memang dijamin rezekinya di dunia. Tapi ingat, itu nikmat yang sedikit. Apa yang terjadi nanti? Thumma fil akhirah, di akhirat nanti Allah akan jadikan dia balik. Ulji'uhu mukrahan, pasti dia akan dikembalikan secara terpaksa. Mau nggak mau, suka nggak suka, dia akan dipaksa. At-tarruhu, penafsiran dari kata at-tarruhu ay ulji'uhu muttarran atau ulji'uhu mukrahan. Akan saya paksa dia masuk ke dalam siksa neraka. Suka nggak suka, mau nggak mau, harus masuk. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali bagi orang nanti di hari kiamat. Cukup, kita langsung lanjut kepada faedah ayat. Tinggal tiga orang ya praktek. Pas ini 3 orang. Abu Ukasha silakan yang pertama. Annal muslimina mahma fa'alu min khairin lil yahudi wan nasara falan yardau hatta yukhrijuhum betul? Hatta yukhrijuhum min dinihim wa yutabi'uhum ala dhalalihim. Oke. Orang-orang muslim, apapun yang mereka lakukan, min khairin lil mahma itu fi'il syarat, isim syarat. Apapun yang mereka lakukan min khairin berupa kebaikan untuk orang Yahudi dan Nasrani, kita berbuat baik ke mereka. Ingat, mereka tidak akan rela dengan perbuatan baik kita sama sekali sampai mereka bisa mengeluarkan kita dari agama kita. Wa yutabi'uhum, sampai kita ikut kepada kesalahan-kesalahan, kesesatan-kesesatan mereka. Ini catatan dari poin yang tadi ada di ayat pertama tadi, paling atas. Selanjutnya, yang angkat tangan tadi ada Bima Hardana. Dibaca al-imamatu fid dini la tunalu illa bi sihatil yaqini wa sabri 'alal qiyami bi amrillah ta'ala. Ya, kepemimpinan di dalam agama, seseorang diangkat menjadi imam. Imam ini memiliki banyak pengikut sebagai teladan di dalam agama. Itu tidak dapat diperoleh kepemimpinan ini kecuali dengan 2 hal. Ini sebenarnya disebutkan di dalam ayat yang lain. Ini disimpulkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di antaranya al-imamat la tunalul imamatin illa bil yaqin was sabr. Saya lupa teksnya Ibnu Taimiyah ya, dan ayatnya juga. Mungkin ada yang ingatkan ya. Ayatnya ada di juz 28 kayaknya, kalau nggak salah. Bis-sabri wal yaqin tunalul imamah fid din, kata beliau. Merujuk kepada ayat tersebut yang ada kalau nggak salah di juz 28. Kepemimpinan di dalam agama tidak akan diperoleh kecuali dengan 2 hal. Apa itu? Dengan keyakinan yang benar dan dengan kesabaran dalam melakukan perintah Allah. 2 hal ini, bil yaqini was sabr, tunalul imamah fid din. Karena setiap orang yang kuat yakinnya, dia akan diuji suatu saat. Jika dia kuat di atas ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan al-imamah fid din. Yang ketiga, dan uniknya beliau Ibnu Taimiyah itu mengatakan itu ketika berat siksaan beliau, cobaan yang beliau hadapi, berbagai macam penjara dan siksaan yang dihadapi oleh beliau, dia beliau mengatakan itu ya. Bil sabri wal yaqin tunalul imamah fid din. Lanjut yang terakhir dibacakan. Muhammad Rafif, barakatu da'wati Ibrahim. Ya, silakan. Kalau tidak ada respon, saya baca sendiri. Ya, tidak ada respon, mungkin nggak dengar. Barakatu da'wati Ibrahim alaihi salam lil baladil haram haitsu ja'alahu Allah makanan aminan lin nasi wa tafaddala ala ahlihi bi anwa'il arzaq. Berkahnya dakwah di sini maksudnya doa. Berkahnya doa Nabi Ibrahim untuk negeri Al-Haram.
yakni tanah haram di Makkah. Seperti apa berkahnya tersebut? Haitsu, ya, ini untuk menjelaskannya, yaitu Allah jadikan Makkah sebagai tempat yang aman bagi para manusia. Melihat di Makkah jarang terjadi huru-hara, tidak ada peperangan. Di Makkah juga lebih aman. Tingkat kriminalitasnya mungkin kalau bisa diteliti sangat paling rendah yang ada di dunia. Wa tafaddala ala ahlihi bi anwa'il arzaq. Dan Allah limpahkan anugerah begitu banyak bagi penduduk Makkah dengan berbagai macam rezeki. Padahal kalau secara geografis dia adalah tanah yang sulit ditumbuh-tumbuhi dulunya. Air juga dari mana? Tidak ada di situ sungai mengalir seharusnya. Tapi Allah jadikan tempat yang mungkin secara otak manusia, logika kita, secara geografis tidak strategis. Tempatnya itu tumbuhan-tumbuhan sulit tumbuh, air tidak ada, sungai di sana. Tapi Allah jadikan sebagai tempat orang rindu kembali ke situ. Ini di antara berkah doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk negeri Makkah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari saya bila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.